Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Tetap semangat melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah sama-sama kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta jaga jarak atau social distancing. Dalam kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian pembiayaan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan seluruh peserta didik mampu yang pertama memahami pengertian BEP atau Break Even Point, yang kedua memahami pengertian biaya tetap dan contohnya, yang ketiga memahami pengertian biaya variabel dan contohnya, dan yang terakhir yaitu menghitung break even point itu sendiri. Langsung kita masuk ke uraian materi. Terlebih dahulu mari kita pahami tentang break even point. Perhitungan BEP sangat penting untuk dilakukan karena menjadi acuan dalam analisis proyeksi jumlah barang yang akan diproduksi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai titik impas kembalinya modal perusahaan. Berikut jenis biaya dalam usaha. Pengertian BEP atau break even point. Break even point atau biasa disingkat dengan BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut dengan titik impas. Nah, setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya yang dijalankan. Untuk mencapai tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan break even point atau BEP. Berikut ini beberapa tujuan dari BEP, yaitu yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Adapun manfaat dari break even point atau BEP adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kemudian, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan mudah dimengerti. Ya, mungkin itu saja materi dari saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Di sini saya ada latihan, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, pantang menyerah, dan jujur. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita,
Marilah sama-sama kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.